Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin yang telah memberikan kepada kita limpahan kenikmatan sehingga pada malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, insyaallah. Fa insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu kitab Al-Fiqhul Muyassar, di mana kita masih membahas bab yang pertama terkait tentang hukum taharah dan air, ya, terkait dengan hukum-hukum taharah dan juga air. Dan kita sudah masuk pada pembahasan yang ketiga, al-mas'alatu tsalitsah, ya, permasalahan yang ketiga, yaitu al-ma'u idza khalatathu najasatun, ya. Yaitu pembahasan yang ketiga dari 6 pembahasan yang disebutkan di dalam, ya, bab yang pertama ini, yaitu kita memasuki yang ketiga, yaitu bab tentang air apabila tercampur dengan najis. Jadi kalau air itu dia tercampur dengan najis, maka kata mereka di sini, al-ma'u idza khalatathu najasatun faghayyarat ahad awsafihi thalathah rihahu aw ta'mahu aw launahu fahuwa najisun bil ijma' la yajuzul isti'maluh, ya. Jadi air itu apabila tercampur dengan najis lalu kemudian merubah dari salah satu 3 sifatnya. Jadi najisnya itu tatkala dia bercampur dengan air tadi merubah dari salah satu 3 sifatnya. Apa saja sifatnya? Yaitu baunya, ya, rasanya, dan warnanya. Maka ketika air ini dia tercampur dengan najis, kemudian berubah air ini dari apa? Bentuk aslinya. Ya, perubahan tadi bisa dari sisi warnanya, bisa dari sisi baunya, bisa dari sisi apa? Rasanya. Maka kalau demikian hukumnya adalah najis. Hukumnya adalah najis berdasarkan kesepakatan ulama. Ya, berdasarkan kesepakatan para ulama tidak ada perbedaan pendapat. Jadi tidak boleh digunakan sebagai alat untuk bersuci. Jadi air yang dia tercampur dengan najis, kalau dia berubah
salah satu dari 3 sifat yang kita sebutkan tadi, maka dia najis, tidak boleh dipakai untuk bersuci. Ya. Maka kata mereka, fala yarfa'ul hadath wala yuzilul khabath. Maka air yang seperti ini sudah bercampur dengan najis, lalu berubah salah satu dari 3 sifatnya, apakah rasanya atau baunya atau warnanya, maka tidak akan bisa menghilangkan hadas dan mengangkat menghilangkan najis. Nah, sawa'un kana katsiran am qalilan, sama saja baik banyak atau sedikit. Ya, sama saja baik banyak atau sedikit, tidak ada perbedaan pendapat ulama. Jadi kalau air itu yang dia sudah tercampur dengan najis, lalu kemudian berubah dari salah satu sifatnya, yaitu dia mengikuti sifat najis, ya maka aromanya, mengikuti rasanya, warnanya, maka dia tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Sama saja air itu sedikit atau airnya banyak. Paham? Ya, yang penting sudah berubah. Ya, berubah air ini tadi, air mutlak ini tadi berubah karena disebabkan najis tadi, maka tidak bisa dipakai untuk bersuci baik sedikit ataupun banyak. Jadi ini berdasarkan ijma', ya, berdasarkan ijma', kesepakatan para ulama. Ada hadisnya, tapi hadisnya dhaif, ya, hadisnya lemah, sehingga ulama tidak berdalil dengan hadisnya, tapi berdalil dengan ijma', karena ijma' juga adalah dalil, ya, ijma adalah dalil, yaitu ya dengan adanya ijma, yaitu hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, dan juga disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i, ya, dalam Bulughul Maram dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Ya, sesungguhnya ya air itu tidak dapat dinajisi apapun. Ya, sesungguhnya air itu, kata Nabi, tidak bisa dinajisi dengan apapun kecuali apabila memberi pengaruh pada baunya, rasanya dan warnanya. Ya, begitu pula dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-ma'u tahurun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tuhditsu fihi. Jadi air itu suci kecuali apabila terkena najis, kemudian berubah baunya, rasanya atau warnanya disebabkan najis yang masuk kepadanya. Tetapi ikhwas sekalian, ulama sepakat bahwasanya 2 hadis ini adalah hadis yang lemah. Ya, sebagaimana perkataan An-Nawawi rahimahullahu taala, kata Nawawi rahimahullah, para ulama ahlul hadis mereka sepakat untuk melemahkan 2 hadis ini. Ya, maksudnya yang lemah itu bagian yang kedua. Bagian yang kedua, adapun bagian yang pertama itu hadisnya sahih. Lafadznya sahih. Ya, al-ma'u tahurun illa in taghayyara. Ya, ini lafaz yang pertama, sesungguhnya air itu tidak dapat dinajisi apapun. Tapi lafaz yang kedua, ya, lemah, yaitu apabila berubah baunya, rasanya, warnanya. Ini sebenarnya hadisnya lemah, tapi ulama sepakat tidak ada perbedaan pendapat. Kalau air ya kemasukan najis kemudian berubah dari salah satu dari 3 sifatnya ini, ya, apakah baunya, apakah rasanya atau warnanya, maka hukumnya adalah najis. Ya, tidak bisa digunakan untuk thaharah. Ya, tidak bisa ya mengangkat hadas dan tidak bisa pula menghilangkan najis. Ini berdasarkan kesepakatan para ulama, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan mereka. Ya, dan disebutkan yang menukilkan kesepakatan, ya, di antaranya adalah Al-Imam Syafi'i, ya, Al-Imam Ibnul Mundhir, Al-Imam Ibnu Qudamah, Al-Imam Ibnu Taimiyah dan yang selainnya. Ya, maka ini kondisi yang pertama.
Jadi apabila air itu kemasukan najis, namun dia berubah salah satu saja ya, salah satu saja dari sifatnya, jadi tidak harus semuanya. Ingat, kadang mengharuskan semuanya, hanya salah satu tok. Ya, paham? Hanya salah satu saja. Apakah itu berubah baunya? Ya, apakah nang berubah tadi warnanya atau nang berubah tadi rasanya? Ya, maka itu najis. Ya, berdasarkan kesepakatan para ulama. Bisa dipahami ya, Taib. Ya. Kemudian kondisi yang kedua, amma in khalatathu najasatun wa lam tughayyir ahadu awsafihi fa in kana kathiran ya lam yanjus wa tahsulu taharatu bihi. Ya. Adapun apabila tercampur dengan najis, ini bentuk yang kedua, kondisi yang kedua, air yang tercampur dengan najis. Ya. Jadi adapun apabila tercampur dengan najis dan tidak merubah salah satu dari tiga sifatnya, maka apabila airnya banyak itu tidak najis dan boleh digunakan untuk bertoharoh. Ya, paham? Ini kondisi yang kedua. Air dia kemasukan najis, tapi air ini tidak merubah sifatnya sama sekali. Tidak merubah sifatnya sama sekali. Jadi ada air, ya, dan jumlah airnya ini banyak. Kemudian air yang banyak ini tadi kemasukan najis, tapi najisnya itu tidak memberikan pengaruh. Ya, nggak memberikan pengaruh sehingga airnya tidak berubah, warnanya tidak berubah, rasanya tidak berubah, baunya tidak berubah, maka hukum air tadi tidak najis. Paham? Hukum airnya tidak najis dan boleh digunakan untuk bertoharoh. Ya. Jadi ada dua keadaan ini ya. Yang pertama tadi air yang dia kemasukan najis tapi merubah tiga sifatnya. Dan yang kedua ini surahnya bentuknya sama-sama kemasukan najis tapi kadang merubah sama sekali dari tiga sifat yang disebutkan tadi. Dan bahkan ini pula sebetulnya ya ada dinukil kesepakatan ulama ya akan sucinya air ini walau dia kemasukan najis ya. Tapi najisnya tidak memberi pengaruh karena airnya banyak sehingga najisnya tidak memberikan pengaruh. Dan di sini banyak penukilan kesepakatan seperti Al-Imam Ibnul Mundhir ya, kemudian Al-Imam Ibnul Jarir ya, kemudian ada di sana Ibnu Hazm, kemudian ada Ibnu Abdul Bar, ada Ibnu Taimiyah dan yang selainnya. Ini kondisi yang keberapa? Kondisi yang kedua. Bisa dipahami nih? Iya. Dia kemasukan najis tapi kadang merubah apa-apa. Iya. Bisa dipahami, berarti air yang seperti ini ya dia ya boleh dipakai untuk bersuci ya kada najis. Nah, kemudian keadaan yang ketiga wa amma in kana qalilan fayanjus. Ya. Adapun apabila air tadi sedikit, ini permasalahannya beda lagi. Tadi airnya banyak. Nih sekarang permasalahannya airnya sedikit. Lalu kemudian tercampur najis. Maka meski tidak merubah sifatnya, maka hukumnya najis. Hukumnya najis. Kalau airnya sedikit. Ya, kalau airnya sedikit wala tahsul taharatu bihi. Ya. Dan tidak boleh digunakan untuk taharah. Nggak boleh digunakan untuk berwudu. Maka inilah kondisi yang ketiga. Jadi kalau airnya sedikit lalu kemasukan najis tapi tidak merubah sifatnya, warnanya tidak berubah, aromanya ya tidak berubah rasanya, maka dikatakan di sini hukumnya najis ya, hukumnya najis. Tapi di sini sebenarnya ya masih ada khilaf ya di kalangan para ulama. Ya. Ada silang pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama ya, yang berpendapat bahwasanya air tadi najis. Ya.
air nang tercampur lawan najis tadi, dia sedikit itu najis. Ya. Jadi pendapat yang pertama najis. Itu pendapatnya mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, dari kalangan Syafi'iyah, dan juga dari kalangan Hanabilah. Ya. Jadi mereka berpendapat air ini tadi hukumnya najis. Adapun pendapat sebagian ulama ya dari kalangan Malikiyah dan juga dari kalangan Zahiriyah dan juga satu riwayat dari Imam Ahmad dan dikuatkan juga oleh Al-Imam Ibnul Munzir dan juga dikuatkan oleh Al-Imam Al-Ghazali ya dari madhab Syafi'i, dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah, dikuatkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani, dikuatkan oleh Al-Imam As-San'ani dan juga Ibnu Baz dan juga Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, mereka berpendapat ya bahwasanya ya yang kedua ini tidak najis. Paham? Yang kedua ini tidak najis walau airnya sedikit. Ini pendapat yang kedua. Ketika tercampur najis dan tidak merubah salah satu dari tiga sifatnya, maka tidak najis. Ini pendapat yang kedua dan ini pendapat yang lebih kuat insyaallah. Ya. Jadi air tadi kalau dia kemasukan najis, ya meskipun airnya sedikit kemasukan najis, tapi kadang merubah dari tiga sifat yang kita sebutkan tadi, ya maka airnya kada najis. Bisa dipahami ya Kak? Insyaallah ini pendapat yang kuat insyaallah. Nah, tapi kita lihat dulu dalil-dalil yang disebutkan oleh penulis. Ya, kita lihat dulu dalil-dalil yang disebutkan oleh penulis rahimahumullahu taala. Ya. Wa dalilu ala dzalik, dan dalilnya ya adalah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a ya tahurun la yunajisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu suci, tidak dapat dinajiskan oleh apapun. Hadis ini sahih. Maka ini adalah dalil dari keadaan yang kedua tadi, yaitu apabila airnya banyak lalu dia tercampur najis tapi tidak merubah salah satu dari tiga sifatnya, maka ini dalilnya bahwasanya air itu suci. Airnya suci. Dan ini adalah hadis yang dikenal dengan istilah hadis ya bi'ir budha'ah. Ya, disebut dalam ya masalah fikih itu hadis terkait dengan bi'ir budha'ah, yaitu hadis tentang sumur budha'ah. Ya. Jadi dahulu ya, sumur ini, ya sumur budha'ah ini dia terletak di tengah-tengah lembah. Jadi sumurnya terletak di tengah-tengah lembah. Kemudian kalau hujan, ya sumur ini kemasukan berbagai macam kotoran. Jadi namanya lembah tuh kayak ini. Jadi dia pas posisinya di tengah-tengah lembah. Jadi amun sudah hujan, masuk semuaan kotoran tadi ke dalam sumur ini. Karena posisinya apa? Yang berada di tengah lembah. Sehingga kalau hujan, ya, sehingga kalau hujan airnya ya masuk ke sumur itu semuanya. Sehingga apa? Ya, masuk kotoran ke dalamnya. Ya, tapi airnya tidak berubah. Airnya kada berubah. Kenapa? Karena jumlahnya banyak. Maka ini sekali dalil, ya, sekali lagi dalil dari keadaan yang kedua bahwa air yang tidak berubah dan jumlahnya banyak, walaupun dia kemasukan najis tapi tidak berubah, maka dia dihukumi masih suci. Hukumnya masih suci. Kemudian berikutnya, ya dalil dari keadaan yang ketiga yang dijadikan dalil oleh penulis. Dan afan ini ada kelewatan sedikit, wa haddul ma'i katsir ma balagha qullataini fa aktsar wal qalilu ma duna dzalik. Ya. Para penulis mereka berkata, dan ukuran air itu disebut banyak. Jadi ukuran air itu disebut banyak apabila mencapai 2 kullah. Ya, mencapai 2 kullah atau lebih. Mencapai 2 kullah atau lebih. Sedangkan yang sedikit apa yang kurang dari 2 kullah.
kita sering dengar ya, masalah dua kullah ini sering sekali kalau kita ya belajar fikih, bahkan ya fikih pelajaran SMA pun ada mal terkait dengan air ya, masalahnya dua kullah ini. Berapa itu dua kullah? Disebutkan dalam catatan kaki ya bahwasanya air dikatakan dia dua kullah itu kurang lebih 93,075 sok ya. Jadi 93,075 sok atau kurang lebih 160,5 liter. Ya. Jadi ini disebut dengan air yang banyak. Ya, air yang banyak yang tidak berubah. Jadi kalau tidak berubah dari salah satu tiga sifatnya, saat dia kemasukan najis maka hukumnya suci. Hukumnya suci. Sedangkan kalau kurang dari dua kullah, yang artinya air ini lebih sedikit, sehingga kalau kemasukan najis walau tidak berubah, maka mayoritas ulama ya dan yang dipilih dalam kitab ini hukumnya adalah najis ya, meski tidak berubah karena airnya sedikit. Ini yang dipilih di dalam kitab ini tadi ya. Adapun yang kita bahas tadi ya, meskipun airnya sedikit dan dia tidak berubah dari tiga sifat yang kita sebutkan, maka airnya tetap suci. Dipahami ya? Ya, ini kita berbeda dengan apa yang ditulis oleh ya mereka para ulama rahimahumullah. Nah, kemudian ya dalil yang berikutnya adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza balagal ma yaqullatain lam yahmil khabath. Ya. Dalil yang berikutnya ya, jadi ini adalah dalil kondisi yang ketiga. Menurut pendapat mayoritas ulama, yaitu air sedikit kemasukan najis, tapi dia tidak berubah dari salah satu sifatnya ya, yaitu tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya, rasanya, maka pendapat mayoritas ulama dan dipilih juga dalam buku ini hukumnya najis ya, karena jumlahnya sedikit walau tidak berubah salah satu dari tiga sifatnya. Dalilnya adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza balagal ma'u qullatain lam yahmil khabath." Apabila air mencapai dua kullah, maka tidak akan mengandung najis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan juga Tirmidzi dan juga An-Nasai, Ibnu Majah dan juga yang lainnya. Maka ini dalilnya jumhur ulama. Jadi apabila airnya kurang dari dua kullah dan kemasukan najis, walau tidak merubah salah satu dari tiga sifatnya, maka dia sudah dihukumi najis. Sebab kata mereka, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis ini, kalau mencapai dua kullah, ya, kalau mencapai dua kullah, tidak akan mengandung najis. Sehingga apa? Mafhumnya, jika kurang dari dua kullah ya kemasukan najis, walau tidak berubah warnanya, rasanya, baunya, maka dia dihukumi najis. Ini dalilnya jumhur tadi ya. Adapun ulama yang berpendapat air itu kada najis ya. Jadi ulama yang dia berpendapat air itu tidak najis walau jumlahnya sedikit, selama tidak berubah rasa, bau dan warnanya, dan ini pendapat ulama Malikiyah, Zahiriyah, dan satu riwayat dari Al-Imam Ahmad dan dipilih oleh Al-Imam Ibnu Munzir dan juga Al-Imam Al-Ghazali, dan juga ya dikuatkan pula oleh Ibnu Taimiyah dan juga Al-Imam Syaukani dan San'ani dan juga Ibnu Bas dan juga Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Apa dalilnya mereka? Dalil mereka yaitu dalil yang bersifat umum. Jadi dalil mereka mengatakan air nang sedikit nih tadi, kalau inya tercampur najis tapi kada berubah tiga bentuk nih tadi. Ya, mereka berdalil dengan keumuman ayat. Ya, mereka berdalil dengan keumuman ayat di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura." Ya. Dan kami turunkan dari langit itu air yang suci lagi mensucikan. Maka
Ya, makna air yang suci lagi mensucikan di dalam ayat ini bersifat umum. Ya, bersifat umum, tidak membatasi jumlah banyak. Ya, tidak membatasi jumlahnya banyak. Walaupun sedikit, selama dia masih suci, maka dia tetap dihukumi suci lagi mensucikan. Jadi ini dalil bersifat umum. Begitu pula dengan hadis ya sumur budha'ah tadi. Sumur budha'ah tadi, hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri tadi, innal ma'a tahurun la yunajjisu syai'un. Sesungguhnya air itu suci, tidak dinajiskan oleh apapun. Jadi maksudnya selama dia tidak berubah salah satu dari 3 sifatnya, maka dia tetap dihukumi suci. Jadi sebagian ulama berdalil dengan hadis-hadis yang bersifat umum. Artinya apa? Syariat membolehkan selama air itu suci, ya digunakan untuk bersuci. Maka pendapat yang kuat, ya, dia tetap suci lagi mensucikan berdasarkan keumuman dalil. Bisa dipahami ya khawaya? Ya, dari 2 sisi pendalilan yang kita paparkan. Hanya saja masalahnya bagaimana dengan hadis kullatain ini tadi? Ya, hadis kullatain ini ya, hadis tentang 2 kullah ini tadi. Yang kata Nabi apabila air itu mencapai 2 kullah, maka udah nggak mengandung najis. Maka bisa dipetik pemahaman di dalam hadis ini, kalau kurang dari 2 kullah berarti mengandung najis. Kan gitu kan pemahamannya. Ya, maka ya wah sekalian, ulama yang mengatakan ya airnya tetap suci, mereka menjawab hadis ini dengan 2 jawaban. Ya. Jadi para ulama yang mereka mengatakan air yang sedikitnya tercampur najis, yang walau dia kada berubah tadi ini apa? Ya, maka di sini mereka menjawab dengan 2 jawaban. Jawaban yang pertama, hadisnya lemah, dhaif. Ya, walaupun kebanyakan ulama berpendapat hadis ini sahih, tapi di sana ada ulama yang melemahkan seperti Ibnul Arabi, Ibnu Abdul Bar dan yang lainnya. Karena ada ittirab, kegoncangan di dalam sanadnya dan juga kegoncangan di dalam matanya. Ini jawaban yang pertama. Jadi hadis 2 kullatain ini, ya, sebagian para ulama mengatakan hadisnya lemah. Ya, karena yang pertama tadi, ya, hadisnya ada ittirab di dalam sanadnya, ada kegoncangan di dalam sanadnya. Yang kedua jawaban mereka, ya, andai hadisnya sahih sekalipun, tetapi bukan maksudnya Nabi SAW untuk menegaskan bahwa air yang sedikit kemasukan najis lalu otomatis menjadi najis. Ini tidak dipahami demikian. Ya, tidak dipahami demikian. Lalu apa maksud hadis ini? Maka para ulama, ya, mereka mengikuti pendapat kedua. Maknanya adalah apabila air kurang dari 2 kullah, maka itu adalah air yang pada umumnya, kalau kena najis airnya akan berubah. Kalau airnya sedikit, paham? Ya, kalau airnya sedikit, ya, persangkaan kuat, ya, air itu jika kurang dari 2 kullah kemudian tekanan najis pasti berubah. Itu maksud Nabi SAW. Dan pemahaman ini bisa diambil ya dari ya sebab munculnya hadis tersebut. Ya. Jadi Ibnu Umar menceritakan dari ayahnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya minadz dawabi was-siba. Ya. Sebab munculnya hadis 2 kullah ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang air yang dilewati atau diminum darinya hewan yang melata atau hewan yang buas. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana al-ma'u kullatain lam yahmil khabath." Apabila airnya mencapai 2 kullah, maka tidak akan mengandung najis. Artinya apa? Karena airnya banyak, walaupun hewan buas minum darinya, maka najis dari air liurnya, ya, itu tidak akan merubah air tersebut karena banyak. Sedang kalau kurang dari 2 kullah, umumnya jika kemasukan najis, ya, maka akan merubah air tersebut. Ini hukum keumuman. Paham? Hukum umumnya yang namanya sedikit itu pasti sudah kan kebanyakannya.
Tapi kenyataannya, ya faktanya, kalau tidak berubah dari salah satu 3 sifatnya, maka hukumnya tidak najis. Dan insya Allah ini adalah pendapat yang lebih kuat. Jadi kalau air itu sedikit, kemudian dia kemasukan najis dan tidak merubah salah satu dari 3 sifatnya, yaitu tidak merubah warnanya, tidak merubah rasanya dan baunya, maka air itu kada najis. Bisa dipahamin ya kah? Ya. Baik. Paham apa bingung ini? Baik. Kemudian kita tambahkan keadaan keempat, yaitu air yang berubah karena berdekatan dengan najis. Air yang berubah, tapi berubahnya ini karena apa? Berdekatan dengan najis, bukan karena tercampur. Paham? Dia hanya berdekatan saja, tapi apa? Tidak tercampur najis, cuma karena berdekatan dengan najis. Jadi ya, ini najis ya. Dan ya, ada najis nih kan, misalnya ada najis, sebelahnya ada air, lalu air itu akhirnya berubah karena berdekatan dengan najis. Maka di sini ada 2 kondisi, ada 2 keadaan. Ya, misal nih, ya ada sumur, ya, kada jauh dari situ ada sepeteng. Ya. Nah, ada sepeteng, berubah sekalinya. Nah, maka di sini ada 2 keadaan. Ya, ada 2 keadaan. Ini kada kita sebutkan di dalam ya di sini ya. Taib. Yang pertama, kondisi yang pertama, berubah aromanya. Berubah aromanya ini karena berdekatan saja, bukan karena bercampur. Kalau bercampur, ya sudah kita sebutkan, sepakat ulama dia menjadi najis jika warnanya, baunya, rasanya itu berubah. Ya, maka kondisi pertama ini ulama sepakat tidak ada perbedaan pendapat bahwasanya airnya tidak najis. Ya, dan kesepakatan ini dinukil oleh Al-Imam Nawawi dan juga yang selainnya. Jadi misal, ya antum dapat di situ kolam atau ada danau, ya. Baunya sudah berubah. Ya, baunya sudah berubah. Tidak seperti aslinya. Baunya ini bau najis, tapi najisnya tidak bercampur di situ. Tapi najisnya ada di sampingnya, maka hukumnya ini tidak najis. Kalau masalah jijik, kalau masalah jijik, maka ini lain masalah. Kalau masalah jijik, ini lain masalah. Paham? Ya, kalau masalah jijik ini lain masalah. Tapi sekarang kita berbicara terkait dengan hukumnya. Paham? Kita berbicara terkait dengan hukumnya. Apakah dia najis ataukah suci? Apakah boleh dipakai untuk bersuci ataukah tidak? Maka jawabannya boleh dipakai untuk bersuci berdasarkan kesepakatan para ulama. Selama dia tidak bercampur. Ya, tapi kalau masih behigaan aja, ya maka ini tidak najis airnya. Kemudian kondisi yang kedua, ya keadaan yang kedua, berubah warnanya dan rasanya. Bukan karena bercampur, tapi karena berdekatan dengan najis. Maka ini ada khilaf di kalangan ulama. Ya, kalau nang berubah tadi nang berubah warnanya dan rasanya, tapi kada tercampur. Tapi ya karena berdekatan dengan najis, maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, sebagian ulama mengatakan hukumnya najis. Ya, alasannya tidak mungkin dia berubah kecuali sudah tercampur. Ini alasan mereka. Ya, kada mungkin berubah kecuali sudah tercampur. Sebagian lagi mengatakan kalau faktornya tidak tercampur, faktanya ini tidak tercampur, maka tidaklah najis. Jadi letak perbedaannya sudah terbukti tercampur atau kada. Ya. Artinya apa? Kalau terbukti tercampur, ya walau inya berubah warna dan baunya, maka kada najis. Ya, kalau inya kada tercampur. Ya, cuman umumnya
kalau dia sudah berubah sampai pada warna dan rasanya, maka itu sudah tercampur biasanya. Tapi ini apa? Bisa dites sendirilah. Ya, tercampur kah ada kan? Dia dirasai kah atau apa gitu kan? Ya, dites orangan kira-kira bercampur ada. Ya, dan tambahan satu lagi, ya tentang air yang mengalir. Air yang mengalir dia kemasukan najis. Maka ikhlas sekalian, pada intinya hukumnya sama saja dengan air yang diam, rinciannya sama. Kalau kemasukan najis, ya, kemudian berubah salah satu dari 3 sifatnya, maka hukumnya najis. Tapi kalau tidak berubah salah satu dari 3 sifatnya, maka tidaklah najis. Jadi rinciannya sama ya dengan air yang diam. Ya, apakah banyak atau sedikit. Hanya saja ulama memberi rincian khusus karena ada ya hadis-hadis yang ya berbicara tentang perkara tersebut. Di antaranya hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya la yabulanna ahadukum fil ma'id daim alladhi la yajri thumma yaghtasilu fihi. Ya. Janganlah salah seorang di antara kalian kencing di air yang diam, yaitu air yang tidak mengalir. Ya, kemudian dia mandi di dalamnya. Jadi ini hadis larangan kencing di air yang diam, air yang kadang mengalir. Maka hadis ini menunjukkan kalau air itu diam, kemudian dikencingi, peluang dia menjadi najis itu lebih ganal, lebih besar, sehingga ya dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beda halnya dengan air yang mengalir. Kalau misal dikencingi, maka biasanya najisnya itu akan terbawa apa? Terbawa arus, tidak ya netep di situ-situ saja. Namun kalau faktanya ada najisnya, ya warnanya berubah atau rasanya berubah, warnanya berubah, maka hukumnya adalah najis. Hukumnya adalah najis. Iya. Jadi kalau misalnya apa? Ya di sungai situ ada tahi larut sebuting gitu kan. Oh ada najis lewat nih. Oh najis nih ya. Ya kalau dia kada berubah apa-apa sama sekali, biar sampai nang puluhan lewat gini, tetap dia suci. Ya. Tapi masalah antum jijik itu lain perkara. Kita berbicara terkait dengan hukum. Ya. Kemudian satu faedah lagi ikhwah. Ya terkait air yang tercampur najis. Ya mungkinkah air ini disucikan jika air yang sudah tercampur najis menjadi suci kembali? Maka ini ya ada ya khilaf ulama. Ya. Yang pertama tidak mungkin disucikan lagi. Yang kedua mungkin disucikan lagi. Dan ini pendapat yang kuat. Pendapat ini dikuatkan oleh Ibnu Hazm. Pendapat ini dikuatkan juga oleh Imam Syaukani. Di pendapat ini juga dikuatkan Ibnu Baz, Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya. Jadi mungkin saja air yang sudah kena najis disucikan, iya, disucikan. Yang penting apa? Terbukti najisnya hilang dan juga hilang sifat-sifat najisnya, iya, terhadap air tersebut. Jadi dua yang harus dihilangkan. Yang pertama najisnya dibuang, yang kedua menghilangkan sifat najis pada air tersebut. Apakah itu baunya, rasanya, warnanya? Kalau semua itu sudah hilang, maka airnya akan menjadi suci. Mungkin kayak air tuh difilter gitu nah. Ya kalau mungkin di hotel-hotel itu kan, ya airnya mungkin bisa jadi tuh air daur ulang. Iya, iya dari air yang sudah ini di apa? Difilterisasi lagi sehingga apa? Najisnya tadi apa? Sudah kada kelihatan lagi. Rasanya, baunya, warnanya sudah hilang. Jadi apa? Suci lagi. Maka ini diperbolehkan, dia bisa menjadi suci lagi, ya bisa dipahami. Baik, ya. Dan ini sebenarnya kembali kepada kaidah, ya, kembali kepada kaidah yang disebutkan ya di dalam qaid usul, ya, al hukmu yadurru ma'illatihi wujudan wa adaman. Ya. Jadi hukum itu beredar bersama sebabnya. Jadi adanya dan tidak adanya. Jadi hukum itu beredar bersama sebabnya, adanya dan tidak adanya. Artinya apa? Kalau ada najis maka dihukumi najis. Kalau sudah tidak ada najisnya, tidak bisa lagi dihukumi najis. Jadi mungkin saja air yang terkena najis itu ya disucikan kembali. Paham? Ya. Maka ini permasalahan yang ketiga. Sekarang kita masuk permasalahan yang keempat. Ya, al-mas'alatur rabi'ah.
Al-ma'u idza khalatahu tahirun. Ya, al-ma'u idza khalatahu tahirun. Sekarang kita masuk permasalahan yang keempat dari 6 permasalahan yang disebutkan dalam bab yang pertama ini, yaitu air apabila tercampur dengan zat yang suci. Air yang dia tercampur dengan zat yang suci. Tadi kan tercampurnya dengan apa? Dengan najis. Ini sekarang tercampurnya dengan benda yang suci, zatnya suci. Maka di sini kata mereka, al-ma'u idza khalatathu madatut tahiratun, ya, kal awraqil ashjar aw sabun aw uthnan was-sidr aw ghairi dzalik minal mawadi ya tahirah. Ya. Jadi air apabila dia tercampur dengan zat yang suci, seperti tercampur dengan daun pepohonan, ya, atau tercampur sabun atau najis, ya, atau apa? Sejenis tumbuhan. Ya, Van, bukan najis tapi sejenis tumbuhan, atau tercampur dengan daun bidara atau yang selainnya dari zat yang suci. Kemudian zat yang suci itu tidak mendominasinya. Jadi air tercampur dengan zat yang suci dan zat yang suci itu tidak mendominasi, atau dengan kata lain tidak larut di dalam air. Ya, kada larut di dalam air. Maka ya pendapat yang benar, ya pendapat yang fassahihu annahu tahurun, ya, bahwasanya ya pendapat yang benar hukumnya adalah suci lagi mensucikan. Boleh digunakan untuk bersuci. Apakah bersuci dari hadas ataukah bersuci dari najis? Dan ini pendapat yang benar. Jadi air apabila tercampur dengan barang yang suci kemudian tidak mendominasinya, maka hukumnya tetap suci. Hukumnya tetap menjadi suci. Ya, insyaallah untuk pembahasan yang keempat ini kita lanjutkan pada pekan yang akan datang insyaallah taala. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis.